Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya ke-31 ayat 23 sampai 30. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya, apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan tinggal Yehuda bersama semua kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan menyegarkan yang lelah, dan setiap orang yang lunglai akan kukuatkan kembali. Sebab itu aku bangun dan menyadari bahwa tidurku menyenangkan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaburi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Sama seperti aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan, membinasakan, dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah yang mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan, setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah yang mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sahabat Alkitab, apa respons Anda jikalau seseorang yang baru saja Anda tolong, ternyata dengan mudahnya berubah sikap menjadi sombong? Bahkan, ternyata pada kemudian hari, dia tidak menganggap pertolongan yang Anda lakukan. Lebih parahnya lagi, dia masih menganggap bahwa Anda tidak berinisiatif untuk memberikan pertolongan ketika ia sedang mengalami kesulitan. Mungkin cukup banyak dari kita yang akan merasa jengkel, bahkan membayangkannya saja pun sudah cukup merasakan hati. Firman Tuhan pada hari ini pun menampilkan ungkapan syukur dari umat pasca pemulihan. Tuhan menunjukkan bahwa dialah satu-satunya pihak yang dapat mengubah kehidupan, secara khusus dalam hal ini terkait kondisi hidup bangsa Israel. Pemulihan yang akan terjadi itu pun akan mengubah cara pandang dan sikap hidup bangsa Israel. Mereka yang tadinya merasa hidup tanpa harapan akan berubah menjadi manusia penuh semangat dan daya juang. Semuanya terjadi karena pekerjaan Tuhan yang membangun, memelihara, dan memberikan kehidupan untuk mereka. Sahabat Alkitab, firman Tuhan ini sudah menunjukkan bahwa secara ideal, seorang umat Tuhan yang mengalami pemulihan dari Tuhan dan menyadarinya akan menunjukkan respons yang penuh syukur. Layaknya respons bangsa Israel yang tadinya penuh keluh kesah, kemudian berubah menjadi penuh suka. Begitu pula perubahan respons dari umat atas karya yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Kita pun tidak sedang diajarkan untuk bersikap pamrih terhadap Tuhan, melainkan untuk memupuk kesadaran diri, untuk terus menyadari dan mensyukuri karya Tuhan. Persoalannya, ungkapan syukur akan semakin sulit untuk ditampilkan oleh umat jika tidak mampu menyadari bahwa Tuhanlah yang sedang berkarya dan mengubah hidup kita. Itulah mengapa pesan firman Tuhan pada hari ini tidak sekedar menjadi janji bagi umat Israel untuk lepas dari pembuangan, melainkan juga menjadi indikator cara hidup yang mestinya mereka tampilkan pasca pembuangan. Jadi, apakah kita sudah menyadari karya Tuhan dan menunjukkan sikap hidup yang penuh syukur? Atau jangan-jangan kita masih terlalu berkeras hati dengan terus berkeluh kesah hingga sulit merasakan pekerjaan kasih-Nya? Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap karya dan pekerjaan kasih-Mu yang selalu Tuhan hadirkan bagi kehidupan kami. Seringkali Tuhan kami luput untuk menyadari itu, hingga akhirnya kami justru melupakan karya kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk terus memiliki iman yang bertumbuh penuh dengan kesadaran dan ketulusan sebagai umat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami.